Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tirza Zulaika Adani. My study ID number is 2541176 from Management 25CX. Today I would like to present my assignment about Introduction Business Communication. So let's get started. Definisi of communication and business communication. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga melibatkan pemahaman pesan oleh si penerima. Sedangkan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam konteks pekerjaan atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan efisiensi kerja, membangun relasi, dan juga menyelesaikan masalah. Contohnya seperti seorang manajer memberikan instruksi kerja melalui email kepada timnya agar proyek selesai tepat waktu. Type of communication. Komunikasi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu verbal dan juga non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi bisnis non-verbal adalah komunikasi tanpa kata-kata, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan juga nada suara, hingga penampilan. Contohnya adalah saat presentasi, kata-kata yang kita ucapkan adalah verbal. Tetapi cara kita berdiri, kontak mata, dan ekspresi wajah adalah nonverbal dan juga mempengaruhi pemahaman audiens. Communication process. Proses komunikasi terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama, pengirim memiliki ide atau gagasan. Yang kedua, ide tersebut diubah menjadi pesan. Yang ketiga, pesan dikirim melalui media seperti lisan, tulisan, atau digital. Yang keempat, yaitu penerima menerima pesan tersebut, lalu menafsirkannya, dan terakhir memberikan feedback atau respon. Jika salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka komunikasi bisa gagal. Contohnya seperti jika atasan memberikan instruksi yang tidak jelas, maka karyawan bisa menjadi salah paham dan hasil pekerjaan menjadi tidak sesuai. Interpersonal communication. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu lainnya. Komunikasi ini sangat penting dalam membangun hubungan kerja yang baik. Tujuannya antara lain untuk berbagi informasi, membangun kepercayaan, bekerja sama, serta menyampaikan perasaan atau pendapat. Contohnya seperti saat anggota tim berdiskusi untuk menyelesaikan suatu tugas proyek dan mereka saling bertukar ide atau pendapat dan mencari solusinya bersama. Organizational communication. Komunikasi dalam organisasi berperan penting dalam memastikan semua anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya. Komunikasi ini juga berkaitan dengan peran manajemen, seperti memberikan arahan, menyampaikan informasi, dan mengambil keputusan. Tanpa komunikasi yang baik, organisasi akan sulit mencapai tujuannya. Contohnya, seperti jika manajer tidak menyampaikan target kerja dengan jelas, maka karyawan bisa bekerja tanpa arahan yang pasti. Communication patterns.
Dalam organisasi terdapat beberapa pola komunikasi. Yang pertama yaitu top down. Top down adalah komunikasi dari atasan ke bawahan, seperti instruksi kerja. Yang kedua ada bottom up. Bottom up adalah komunikasi dari bawahan ke atasan, seperti laporan atau saran. Yang ketiga ada horizontal. Horizontal adalah komunikasi antara rekan kerja dalam level yang sama. Yang keempat yaitu diagonal. Diagonal adalah komunikasi antar bagian yang berbeda level dan divisi. Selain itu, ada juga komunikasi informal yang terjadi secara santai di luar atau resmi. Contohnya yaitu karyawan yang memberikan ide kepada atasan termasuk bottom up, sedangkan diskusi antar tim termasuk horizontal. Managing and improving communication. Komunikasi harus dikelola dengan baik, terutama dalam menangani pesan rutin maupun situasi krisis. Dalam kondisi krisis, komunikasi harus dilakukan dengan cepat, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, setiap individu juga perlu meningkatkan keterampilan komunikasi seperti mendengar secara aktif, berbicara dengan jelas, membaca, dan juga menulis. Contohnya seperti saat terjadi masalah pada perusahaan, manajemen harus segera memberikan informasi yang jelas kepada karyawan agar tidak terjadi kepanikan. Cross-cultural communication. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang melibatkan perbedaan budaya, baik dari segi bahasa, kebiasaan, maupun cara berpikir. Perbedaan ini bisa mempengaruhi cara seseorang memahami pesan, sehingga kita harus lebih peka dan menghargai perbedaan tersebut. Contohnya seperti dalam budaya Indonesia, kita cenderung berbicara dengan bahasa yang sopan atau sering basa-basi, sedangkan di negara barat, komunikasi itu jauh lebih to the point. Jadi bisa kita simpulkan bahwa komunikasi itu bukan sekedar berbicara aja, tetapi juga merupakan keterampilan penting yang menentukan keberhasilan individu maupun organisasi. Semakin baik kita berkomunikasi, maka semakin besar peluang kita untuk sukses di dunia kerja. And guys, that's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.